Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bahasa Subscriber Masjid dan Islami rahimakumullah yang saya cintai dan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Dan bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dari kita lahir hingga saat ini, kenikmatan sehat, iman Islam, dan kenikmatan yang tiada. Salawat dan salam selalu kita lakukan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Masyaallah muslimin, bahasa subscriber Masjid dan Islami rahimakumullah. Senyuman di awal adalah sebuah awal yang indah ketika seorang istri bertemu dengan suaminya atau seorang suami dengan istrinya. Senyuman itu adalah sebuah pernyataan awal untuk sebuah kesepakatan dan harmoni. Senyuman di depan saudara adalah sedekah. Rasulullah sendiri adalah seorang yang banyak tertawa dan tersenyum, sedangkan mengenai pertemuan itu harus diawali dengan salam. Bisa kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik, sedangkan hukum menjawab salam adalah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-86, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Dan sebuah awal yang baik pula bila saat masuk rumah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairul mawlaji waj, yang artinya, ya Allah, aku memohon padamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Cara berbicara yang lembut baik dari istri maupun dari suami adalah
alasan terciptanya kebahagiaan rumah tangga. Dalam surat Al-Isra ayat ke-53 Allah berfirman, dan katakan kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Al-Isra ayat ke-53. Seorang suami dan istri itu hendaknya masing-masing menarik semua ucapan yang jelek dan melukai perasaan serta penuh caci maki. Suami dan istri hendaknya mengungkapkan sisi yang indah, penuh pesona dan menutup mata pada sisi lemah yang muncul pada masing-masing suami atau istri. Para subscriber Mr. Islami rahimakumullah, seorang suami yang selalu menghitung kebaikan istri dan istrinya dan tidak memperhatikan kekurangannya akan bahagia dan tenang hatinya, disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah atau istrinya ya jika dia tidak senang pada satu perilaku, maka masih banyak perilaku lain yang dia senangi. Siapa orangnya yang selama ini berbuat jahat, dan siapa pula yang selamanya berbuat baik? Siapa orangnya yang tidak mempan terhadap tebasan pedang kebaikannya, dan siapa pula orangnya yang pundi-pundi kebaikannya sama sekali tak ada isinya. Dalam surat An-Nur ayat ke-21 Allah berfirman, sekiranya tidaklah karena Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. Kebanyakan permasalahan rumah tangga terjadi dan muncul dari masalah sepele. Berpuluh-puluh masalah yang berujung pada perpisahan antara suami istri. Semuanya muncul dan berawal dari masalah-masalah yang sepele. Salah satunya adalah keadaan rumah yang tidak rapi dan makanan yang tidak dihidangkan tepat pada waktunya, atau sebab lain karena istri kecapean sehingga tidak ingin suaminya terlalu banyak menerima tamu. Dengan mendaftar semua permasalahan terlalu banyak tidak menerima tamu. Dengan mendaftar semua permasalahan itu, dan kalau perlu permasalahan yang disertai dengan alternatif penyelesaiannya, maka akan menghentikan kehancuran rumah tangga dan risiko anak-anak yang harus kehilangan salah satu orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, para subscriber. Aduh,
ini ngelibat. Ini yang sering-sering terjadi saat-saat ini. Bagaimanapun kita harus menyadari dari kenyataan para subscriber mistis dan islami, keadaan dan kekurangan kita sendiri. Kita harus keluar dari dunia imajinasi dan ideal-ideal yang semu yang tak mungkin dicapai. Kehidupan seperti itu hanya bisa menjadi kenyataan bagi para ulul azmi yang di dunia ini hanya beberapa gelintir orang saja. Kita adalah manusia yang bisa para subscriber mesti pernah subscriber mistis dan islami bisa bersikap keras, bisa bersikap lemah, bisa keras dan bisa salah. Yang harus kita lakukan adalah menanamkan konsep relativitas di dalam mencari keseimbangan hubungan suami istri agar bisa menjalin kehidupan yang singkat ini dengan damai. Kebaikan hati Ahmad Ibnu Hanbal atau bin Hanbal serta kepekaannya menjadi seorang mitra ada baiknya bila kita kemukakan di sini. Katanya setelah meninggal istrinya Ummu Abdillah, dia telah menjadi teman baiknya selama 40 tahun dan tak pernah berselisih walau satu kata sekalipun. Jika si istri sedang marah, maka suami harus diam. Demikian sebaliknya, sehingga api yang bergolak itu padam dengan sendirinya. Emosi di hati itu dingin dengan sendirinya, dan gejolak di dalam hati itu akan mereda. Dalam bukunya Sayyidul Khatir Ibnul Jauzi mengatakan subscriber mistis dan islami semuanya. Jika kamu melihat sahabatmu marah dan mulai bicara tidak jelas, maka apa yang dikatakan jangan pernah diambil hati dan jangan pernah memberi sanksi. Saat itu dia sedang tidak waras, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bersabarlah sebentar dan jangan terpancing. Saat itu dia sedang dikalahkan setan. Emosinya sedang tidak terkendalikan. Dan pikirannya sedang terkungkung. Jika Anda mengambil hati itu atau membalasnya dengan cara yang sama, maka Anda seperti menghadapi yang tidak waras. Ada orang yang sadar menghadapi orang yang mabuk. Karena itu berarti dosa bagi Anda. Tetaplah dengan pandangan yang penuh kasih. Pahamilah
sebagai kodenya bahwa saat itu ia harus marah dan berusahalah untuk bersandiwara dengannya. Belum Anda ketahui para subscriber Islami sekalian bahwa jika nanti dia sadar, maka ia akan menyesali apa yang telah terjadi dan mengakui betapa faedah bersabar itu. Maka paling tidak Anda bisa menyelamatkan orang itu dari tindakan marahnya dan membawa kepada ketenangan. Kesadaran seperti ini harus benar-benar dipahami oleh anak ketika orang tuanya sedang marah, atau seorang istri ketika suaminya sedang marah. Biarkanlah dia marah sampai berhenti dengan sendirinya dan jangan meresponnya. Setelah itu dia akan menyesal dan minta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Sebaliknya, jika ucapan dan perbuatan itu dilawan dengan cara yang sama, maka akan muncul permusuhan yang semakin berlarut. Tapi balaslah dengan kebaikan atas apa yang telah dilakukannya pada waktu tidak waras itu. Sayangnya kesadaran semacam ini jarang dilakukan. Umumnya ketika seorang sedang melihat orang lain marah-marah, dia akan melayaninya, padahal tindakan seperti itu sama sekali bukan tindakan yang bijaksana. Tapi hal ini hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang tahu. Ma'asyiral muslimin, begitu indah kisah di atas yang saya sampaikan tadi kepada channel mistis dan Islami pendengar semuanya. Semoga mendapat syafaat dan hidayah apa yang terjadi tadi yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan dalam milik saya selaku manusia, kelebihannya adalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maaf dan dukung terus channel Mistis dan Islami dengan cara subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.